Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu data. Kembali bersama Ahad Channel 12. Kali ini saya akan berbagi informasi ya kawan-kawan mengenai soal-soal pilihan P3K kompetensi teknis tahun 2024 dalam bidang jabatan penata layanan operasional. Untuk lebih jelasnya, simak soal-soalnya sampai selesai ya kawan-kawan. Semoga kawan-kawan yang ikut tes nanti lulus dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Selamat belajar. Baiklah kawan-kawan, kita akan mulai dengan soal yang pertama. Keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas, tanggung jawab atau wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai satu kesatuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan adalah maksud dari titik-titik. A. Perencanaan. B. Pengorganisasian. C. Pelaksanaan. D. Monitoring. E. Evaluasi. Dan jawaban yang paling tepat adalah B. Pengorganisasian. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 2. Pada bentuk organisasi ini, segelintir pimpinan tidak mempunyai bawahan yang jelas karena setiap atasan berwenang memberi komando kepada setiap bawahan merupakan ciri dari organisasi titik-titik. A. Organisasi lini. B. Organisasi fungsional. C. Organisasi staf. D. Organisasi lini dan staf. E. Organisasi matriks. Dan jawaban yang paling tepat adalah B. Organisasi fungsional. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 3. Suatu tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap, merupakan maksud dari titik-titik. A. Perencanaan. B. Pengorganisasian. C. Pelaksanaan. D. Monitoring. E. Evaluasi. Dan jawaban yang paling tepat adalah C. Pelaksanaan. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 4. Untuk dapat melaksanakan suatu rencana, seorang operator layanan operasional perlu menguasai berbagai pengetahuan dan keterampilan, di antaranya sebagai berikut, kecuali titik-titik. A. Motivasi. B. Komunikasi. C. Directing. D. Channel. E. Perencanaan. Dan jawaban yang paling benar adalah D. Channel. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 5. Di bawah ini, yang merupakan salah satu unsur-unsur komunikasi adalah titik-titik. A. Saluran. B. Instruksi. C. Evaluasi. D. Beban informasi. E. Tujuan. Dan jawaban yang paling tepat adalah A. Saluran. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 6. Di bawah ini, yang dimaksud dengan laporan adalah titik-titik. A. Menyajikan data secara subjektif, didukung pernyataan yang rasional. B. Dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai peristiwa yang belum terjadi. C. Penyajian fakta tentang suatu kejadian atau suatu kegiatan. D. Biasanya tidak berisi kesimpulan dan rekomendasi disesuaikan dengan situasi dan kondisi. E. Dokumen yang digunakan untuk menggambarkan proses perencanaan. Dan jawaban yang paling tepat adalah C. Penyajian fakta tentang suatu kejadian atau suatu kegiatan. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Laporan berikut ini tergolong laporan administratif adalah A. Tesis. B. Laporan monografi. C. Artikel. D. Laporan keuangan. E. Laporan berkala. Dan jawaban yang paling tepat adalah
E. Laporan berkala. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 9. Komunikasi adalah suatu proses yang membuat sesuatu dari yang semula dimiliki oleh seorang atau monopoli seseorang menjadi dimiliki oleh dua orang atau lebih, merupakan salah satu komponen konseptual pokok teori komunikasi, yaitu titik-titik. A. Kebersamaan. B. Menggabungkan. C. Proses. D. Pengalihan. E. Interaksi. Dan jawaban yang paling tepat adalah A. Kebersamaan. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Apa persamaan komunikasi antar kelompok dan komunikasi interpersonal? A. Memberikan informasi kepada sasaran agar orang tersebut mengetahui sesuatu tentang bagaimana hal itu dikatakan, bagaimana bahasa tubuh yang digunakan saat penyampaian pesan, dan apa ekspresi wajah yang diberikan. B. Berkomunikasi dengan memiliki kedekatan hubungan seperti hubungan keluarga atau kerabat dekat. C. Proses sosial di mana orang-orang terlibat di dalamnya saling mempengaruhi. D. Dapat berkomunikasi langsung secara tatap muka atau face to face, pastinya saling bertukar informasi untuk memecahkan permasalahan. E. Efektif dalam hal mengubah sikap, perilaku, dan pendapat orang. Dan jawaban yang paling tepat adalah D. Dapat berkomunikasi langsung secara tatap muka atau face to face, pastinya saling bertukar informasi untuk memecahkan permasalahan. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang operator layanan operasional yang secara bersama-sama membuat karya tulis atau karya ilmiah di bidangnya. Jika karya tulis atau karya ilmiah memiliki 3 penulis, berapa persen angka kredit yang akan diterima oleh masing-masing penulis pembantu? A. 40%, B. 25%, C. 50%, D. 30%, E. 20%. Dan jawaban yang paling tepat adalah, kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 12. Jenis penghargaan atau apresiasi yang bisa diperoleh oleh seorang ASN yang menjabat sebagai operator layanan operasional. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk pengakuan dan dorongan atas kinerja dan dedikasi yang telah ditunjukkan oleh ASN tersebut. Jenis penghargaan yang dapat diperoleh ASN operator layanan operasional adalah kecuali titik-titik. A. Tanda kehormatan. B. Kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi. C. Kesempatan menghadiri acara resmi. D. Kesempatan kenaikan pangkat reguler. E. Kesempatan menghadiri acara kenegaraan. Dan jawaban yang paling tepat adalah D. Kesempatan kenaikan pangkat reguler.